Baiklah, sebelum kita masuk pada acara inti, yaitu uraian secara rinci dari Bapak Dr. Bobby. Jadi Pak Dr. Bobby, kita peserta asani atau secara umum masyarakat itu kan banyak mendengar di eh, media sosial informasi-informasi mengenai kesehatan, baik kesehatan secara umum maupun kesehatan jantung ini. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilaksanakan kalau terjadi hal-hal yang berhubungan dengan jantung. Itu dari sekian banyak informasi, ada yang benar, ada yang hoak juga. Jadi mungkin dengan eh, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bobby pada pagi hari ini akan lebih mencerdaskan peserta asani dalam eh, menghadapi eh, ke mengenai kesehatan jantung ini. Untuk itu, dipersilakan Pak Dr. Bobby. Oke, baik Pak, izin untuk share screen dulu. Ya, silakan. Oh ya, Pak Dokter nggak perlu co-host ya? Iya, iya Pak Ustadz. Nanti, Pak. Nggak usah. Kenapa Pak? Oh, Perlu co-host nggak, Pak? oh Enggak. enggak nih. Eh, Nggak. Ya. ini ada saya share izin share Oke. PowerPoint ya, Ustaz. Silakan, Ya, silakan. silakan. Apakah slide ini terlihat, Ustaz? Sudah? Sudah ya? Slide show-nya Ya. kali. Sudah slideshow belum? Belum. Belum. Oke, bentar, Ustaz. Hmm. Hmm. Sudah, Ustaz? Sudah, tapi Dah, udah. dah. Udah. Oke. Oke. Baik, izin untuk dimulai. Em, secara khusus pada materi pada hari ini, Bapak Ibu semua, insya Allah kita akan membahas mengenai pentingnya deteksi dini jantung untuk masalah HIV dan perkenalkan nama saya Dr. Bobi Arfan Anwar, spesialis jantung dan pengudara konsultan kardiologi intervensi yang bertugas di Rumah Sakit Himina Depok. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Pertama kita, eh, Pak, tadi pengantar dari Bapak sangat bagus ya, benar sekali. Jadi saya selain sebagai dokter jantung, saya juga sebagai salah satu pengurus di Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia, pengurus pusat, yang membidangi tentang informasi dan komunikasi. Jadi saat ini Bapak Ibu semua, informasi sangat banyak ya beredar, berputar di sekitar kita, dan kita bisa sangat mudah mendapatkan informasi dari media sosial. Media sosial banyak sekali, ada dari WhatsApp group ya, ada dari YouTube, dari Facebook, TikTok, Instagram banyak sekali. Dan yang perlu mungkin Bapak Ibu ya di Alisa ini berhati-hati. Sekarang ada namanya teknologi AI, ya, AI, Artificial Intelligence, di mana banyak sekali orang-orang untuk kepentingan-kepentingan bisnis rata-rata ya, misalnya jualan suplemen, obat, alat yang diklaim kesehatan ya, intinya bisnis itu menggunakan artificial intelligence. Jadi bisa jadi video yang tampil adalah video saya, wajah saya, suara saya seperti ini, tetapi saya nggak pernah bicara gitu loh. Diedit sedemikian rupa dan sangat-sangat meyakinkan tanpa ada apa namanya tanpa keraguan deh kalau kita lihat videonya. Nah, tapi kita kayak cross check kepada narasumber mereka nggak pernah berbicara seperti itu. Ya kita sudah sampai ke masa itu ya Bapak Ibu semua dan fitnahnya sudah luar biasa dan juga salah satu guru saya ya pernah waktu itu juga menjadi korban. Eh, dia membicarakan tentang manfaat salah satu nama merek obat. Ternyata beliau nggak pernah bicara. Ternyata di-share ke grup keluarga dan banyak sekali Bapak Ibu ya yang senior-senior yang membeli obat tersebut karena yakin dengan pembicaraan dokter. Padahal dia nggak pernah. Dia juga benar, hati-hati Bapak Ibu. Di usia sekarang pastikan validitas dan juga kebenaran dari pengambilan informasi dan berhati-hati terhadap segala informasi apalagi masalah kesehatan. Karena banyak sekali suplemen, alat-alat kesehatan yang menyasar segmen di usia-usia Bapak Ibu semua ya. Tapi dengan cara-cara yang tidak benar
Sehingga semoga dengan pertemuan pada pagi hari ini ya kita bisa mendapatkan eh, sedikit panduan lah ya dari bidang ilmu jantung pembuluh darah dari narasumber langsungnya gitu. Ini hal yang sangat baik ya untuk Bapak Ibu semua. Yang pertama Bapak Ibu, kita kenalan dulu dengan jantung. Kita mungkin udah untuk Bapak Ibu tadi dikatakan rata-rata udah di atas 65 tahun ke atas ya mungkin sudah kenal dengan jantung masing-masing mungkin, tapi juga mungkin yang banyak juga yang masih belum kenal ya. Padahal kita sudah hidup selama selama itu bersama dengan jantung. Nah, mungkin saatnya kita kenalan dengan jantung dan kita bersyukur ya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jantung kepada kita. Jadi Bapak Ibu semua, jantung itu merupakan organ ya yang bekerja pertama berfungsi ya di tubuh kita. Ketika kita masih di kandungan ibu kita bekerja 24 jam non-stop ya, dia bekerja sendiri tanpa instruksi dan dapat dirasakan kehadirannya. Sepakat ya Bapak Ibu semua ya. Jadi jantung kita nggak pernah order, nggak pernah perintahkan, tidak pernah kita atur. Jantung sekarang kamu berdetaknya 60 kali per menit ya, kamu 100 kali per menit ya, atau kamu jantung kamu sekarang eh, istirahat dulu deh, gitu. Nggak bisa ya. Beda dengan tangan, kaki, mata, itu masih bisa kita gerakkan dengan instruksi kita. Tapi kalau jantung itu otomatis. Artinya autopilot diciptakan Allah Subhanahu wa taala, namanya sistem saraf otonom Bapak Ibu. Artinya ini adalah salah satu organ bersama dengan pencernaan, eh, otak ya. Ia bekerja sendiri tanpa perlu kita instruksi. Dan ini bagian dari Masya Allah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pakai, tinggal kita gunakan tanpa perlu kita apa-apakan lagi. Sementara dia merupakan organ yang super dan luar biasa penting bagi tubuh kita. Tinggal kita nikmati. Lokasi jantung itu di tengah ya, Bapak Ibu, seperti ini. Fungsi jantung apa? Fungsi jantung kalau biar mudahnya seperti mobil ya. Ya, kalau mobil kita tahu ini mobil nih. Eh, yang terpenting di mobil apa Bapak Ibu? Itu mungkin kalau kita lihat kalau badannya bagus, bodi badannya bagus gitu ya, interiornya bagus. Tapi kalau mesinnya ini bermasalah Bapak Ibu, ya nggak enak gitu loh. Jadi kalau tubuh kita itu ibarat kayak mobil sebenarnya. Kita itu adalah penumpangnya. Jadi mobil kita itu adalah kendaraan kita, tubuh kita itu adalah kendaraan bagi jiwa kita. Nah, tapi tubuh kita itu sering waktu ya namanya menua ya Bapak Ibu, semuanya akan merasakan kan kalau panjang umur. Sama seperti mobil. Mobil ketika lama digunakan ya akan seperti itu gitu. Lama-lama kalau tidak diatur, tidak diservis, tidak di check up, cuma dipakai saja ya nggak awet. Kurang lebih perumpamannya seperti itu. Nah, bagaimanapun kondisi mobil, apakah mobilnya sudah lama dipakai, tapi kalau mesinnya awet, Bapak Ibu, enak pakainya gitu. Mau pakai di tol bisa, mau jauh bisa, mau kemana bisa, kalau mesin mobilnya bagus. Nah, perumpamaan mesin mobil inilah sepertinya halnya jantung kita, ya. Jadi dengan merawat dari mesin mobil, maka kita bisa menggunakan mobil tersebut untuk jangka waktu yang lama, mau ngapain aja bisa tanpa keterbatasan. Dan sebaliknya, kalau kita hanya merawat badan saja tanpa jantung, tanpa mesin dipelihara, mungkin tampilan luarnya bagus, mobilnya bagus, kinclong, bersih, tapi kalau diajak ngebut, ajak jauh dikit, udah mogok-mogok. Nah, itu karena tidak menjaga mesin dengan baik. Perumpamaan untuk jantung. Nah, jantung itu Bapak Ibu semua seperti ini ya, diciptakan Allah Subhanahu wa taala, pusat dari sirkulasi tubuh ya. Kita tahu ya ada organ yang satu organ ya yang segumpal daging katanya kan yang jika salah sakit-sakit semuanya itu jantung. Karena kalau jantung kita sehat Bapak Ibu, harapan untuk organ lain pun sehat itu akan tinggi karena fungsi dari jantung adalah memompahkan darah yang kayak oksigen ke seluruh organ tubuh. Nah, kalau seandainya jantungnya bermasalah, organ lain pun bisa ikut terkena lah. Hanya orang dengan gagal jantung ya, yang tidak diobati dengan baik, Bapak Ibu, karena aliran darahnya nggak kuat, nggak lancar, darah ke ginjalnya terganggu, akhirnya ikutan gagal ginjal gitu loh. Jadi masalah jantung bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah ini juga penting ya Bapak Ibu. Saya nggak mau minum obat tensi dok, obat gula, obat jantung, lama-lama nanti ginjal saya rusak. Banyak sekali yang bertanya seperti itu ya, takut minum obat, takut ginjal rusak.
Padahal kenyataannya Bapak Ibu, ruangan cuci darah itu ya mayoritas yang cuci darah itu bukan pasien-pasien yang rutin minum obat, tapi pasien-pasien yang punya penyakit kronis yang dibiarkan tanpa pengobatan. Nah, ini yang banyak. Misalnya nih, hipertensi, tensinya tinggi terus dibiarin dia tinggi. Nah, tensi tinggi ini yang merusak ginjal. Atau diabetes, gulanya tinggi. Nah, gulanya itu yang menyebabkan gagal ginjal, bukan 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 obatnya. Jantung juga gitu, bukan obat jantungnya menyebabkan penyakit jantungnya yang bikin gagal ginjal karena tidak terobati dengan baik. Adapun obat-obatan yang hipertensi, diabetes, jantung itu semua bersifat justru proteksi terhadap ginjal. Cuma banyak kejadian Bapak Ibu terlambat pengobatan. Nah, ini masalah ya. Jantungnya sudah bengkak ya, jantungnya besar, tinggi, gulanya dibiarkan lama tinggi dan baru minum obat sekarang nih. Kemudian gagal ginjal yang disalahkan bukan obatnya, tetapi kan yang dulu tuh dibiarin akhirnya gagal ginjal gitu ya konsepnya. Oke, ini mungkin perumpamaan Bapak Ibu. Tadi saya bilang bahwa tubuh kita itu ibarat mobil dan kita itu ibaratnya eh, jiwa kita itu pengendaranya lah ya. Ada dua pengemudi Bapak Ibu semua. Yang pertama itu tidak menjaga kebersihan mobil, dia merokok dalam mobil, jarang servis mobil, dan hanya ke bengkel jika mesin sudah benar-benar bermasalah. Ya, intinya sih kalau yang pengendara yang ini dia selama mobilnya jalan dia akan pakai terus gitu loh. Dia nggak akan peduli ada masalah apa, dia pokoknya pakai. Prinsipnya selama masih bisa jalan itu. Yang B, ini telaten nih pengemudinya. Jaga kebersihan, tidak merokok dalam mobil, rutin servis mobil, ya rutin servis mobil, dan segera ke bengkel jika terasa ada masalah dengan mobil. Jadi telaten sekali. Dikit aja dia rasa ada yang salah dengan mobilnya lagi ngebut nih kok goyang dikit ya. Nah dia langsung check up. Sekali berapa bulan itu check up mobil. Walaupun ada masalah nggak ada masalah dia tetap datang ke bengkel buat servis. Tidak dibiarkan berlama-lama tanpa servis. Nah ini adalah pengemudi yang bisa memakai dan merawat mobilnya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, mobil mana yang paling awet dan bisa lama dipakai untuk jangka waktu yang panjang? Kira-kira pengemudi A, saya yakin kalau Bapak Ibu punya ya yang digaji bulanan, tentu Bapak Ibu akan pilih pengemudi B ya, karena nggak cuma bisa pakai, tapi juga bisa merawat. Nah itu juga ya yang B. Nah pengemudi B ini adalah ideal ya, driver yang ideal. Dia 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 menjaga dengan baik sehingga mobilnya awet, kuat dan bisa dipakai untuk jangka panjang. Nah, perumpamaan ini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk tubuh kita. Mobil kita badan kita itu ibaratnya seperti mobil dan kita adalah pengendaranya. Kalau kita rutin menjaga kesehatan Bapak Ibu ya, tidak merokok, mobil maka kita rutin check up. Nah, rutin check up minimal sekali setahun lah ya. Dan ketika ada masalah dirasa segera ke dokter dan check up gitu loh. Jadi nggak nunggu makin lanjut dulu penyakitnya. Jadi ketika ada kendala nih saat ini ada yang salah kok agaknya ini ya check up aja gitu. Jangan tunggu berat dulu. Kok agak sesek ya nafas ya gitu. Nah check up aja langsung agar dipastikan aman. Kalau aman ya udah. Kalau ada masalah ya segera diobati. Nah ini juga berlaku buat jantung Bapak Ibu check up rutin, tidak merokok, rutin menjaga kesehatan, saya jelaskan dan segera ke dokter jika ada rasa masalah kesehatan. Ini akan bikin jantung kita awet, kuat dan bisa dipakai sampai usia tua dan usia lanjut ya. Dan jadilah kita seperti pengemudi B ini Bu, Bapak Ibu semua memperlakukan tubuh kita, jantung kita sehingga jantung dan tubuh gunakan untuk jangka waktu yang lama untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung ya? Ini penting dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang sudah olahraga ya, olahraga. Di usia Bapak Ibu ini justru harus ada olahraga rutin. Nah, dulu mungkin ada yang bilang, dok, katanya kalau sudah usia sekarang nggak usah olahraga lagi. Nah, ya udah istirahat saja di rumah gitu ya.
kan ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Udahlah nggak usah olahraga lagi, di rumah aja lah, istirahat aja lagi, nggak usah kemana-mana semua. Dengan meningkatnya usia kita, ya khususnya itu batasannya 40 tahun ya, usia 40 tahun. Itu tubuh kita itu sudah selesai gitu. Artinya dia tidak akan lagi menguatkan dirinya setelah kita kalau dia tidak dirancang, kalau dia tidak dirangsang, tidak distimulus. Kalau kita biarkan tanpa stimulus, kita biarkan dia tanpa tanpa apa namanya rangsangan atau pemberian beban pada tubuh kita, maka sel tubuh kita itu tidak akan menguatkan diri. Dia hanya bertahan hidup sifatnya, tapi dia tidak menguatkan diri. Tapi kalau kita menantang dia, memberikan rasa tanda kutip tidak nyaman berupa olahraga. Kan olahraga itu ada rasa nggak nyaman ya Bapak Ibu. Yang kita lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kita paksa badan kita untuk jalan kaki nih 30 menit pegel ya. Nah, karena setelah jalan kaki pun mungkin agak agak capek, agak lemes gitu ya. Agak pegel mungkin kakinya. Nah, agak ngos-ngosan. Tapi Bapak Ibu, rasa pegel, ngos-ngosan itu usia ibu ini, Bapak Ibu jangan lupa jalan kaki aja cukup. Tapi jalan kaki memang bukan olahraga ya, sebenarnya namanya aktivitas fisik. Tapi tetap itu akan menyehatkan kalau rutin dilakukan. Minimal jalan kaki ya, jalan kaki 30 menit sehari. Ini kalau Bapak Ibu nggak ada masalah dengan sendi ya, sendi lutut, sendi kaki, ini mungkin perlu konsultasi dulu dengan dengan dokter tulang atau saraf. Tapi kalau tidak ada masalah dengan lutut, dengan kaki ya dimanfaatkanlah dengan olahraga rutin. Yang kedua olahraganya angkat beban Bapak Ibu. Nah ini mungkin yang bingung nih, kok angkat beban dok? Kan udah usia sini ngapain angkat beban gitu. Sebenarnya Bu kalau mau ideal, iya kita lakukan walaupun dengan dumbbell yang ringan aja dengan 2 kilo yang kecil-kecil aja ya. Gerakan-gerakan sederhana. Nah, jalan kaki itu temannya adalah jalan kaki, berenang, sepeda statis itu temenan tuh. Jenis olahraganya namanya olahraga untuk menguatkan jantung, ya, menjaga jantung. Nah, angkat beban Bapak Ibu ya sesuai kesanggupan dengan cara yang benar, itu targetnya namanya untuk tulang dan otot agar nggak gampang rapuh dan gampang cedera sebenarnya. Ya, itu fungsi dari olahraga angkat beban. Karena kalau di usia Bapak Ibu sedang, itu otot akan mengecil, masa otot akan berkurang, tulang-tulang akan masa tulang pun akan berkurang, sehingga kalau jatuh gampang jatuh jadinya kalau nggak dilatih. Nah, kalau jatuhnya biasanya kurang bagus. Ada yang patah, ada yang geser, karena otot dan tulangnya sudah nggak kuat. Nah, penguatan otot dan tulang ini dilakukan dengan olahraga angkat beban. Tapi Bapak Ibu, dengan teknik yang benar, ya, dengan cara yang benar dan tidak boleh sembarangan juga, tercedera. Nah, ini yang penting Bapak Ibu pesannya kalau olahraga kompetitif, tapi saya rasa nggak lagi Bapak Ibu ya. Seperti bulu tangkis, ya, tenis, apalagi ya nggak mungkin deh Bapak Ibu melakukan hal gitu ya. Itu jangan ya, apalagi kalau usia sudah di atas 35 tahun, diabetes, hipertensi, dan perokok aktif, lebih 10 tahun, baiknya dihindari dulu ya olahraga kompetitif seperti yang tadi. Nah, lakukan medical check up dulu untuk memastikan jantungnya, tubuhnya kuat atau tidak untuk melakukan olahraga tersebut. Dan di usia saat ini, Bapak Ibu, untuk olahraga, saran saya boleh melakukan olahraga berkelompok, tapi seusia ya. Jangan sampai terjomplang usianya. Kalau di Bapak Ibu, saya usia 65, tetap peningkatan adrenalin yang berlebihan ya, karena ingin mungkin ada rasa tidak ingin kalah dengan yang muda, akhirnya ikut-ikutan gitu ya, dengan olahraga yang lebih muda, akhirnya nggak kuat. Jangan. Jadi, ini juga pernah kejadian dan sering juga ya olahraga lari ya. 60-an jogging gitu. Kayaknya gabung dengan yang lebih muda, akhirnya targetnya yang seperti yang muda-muda. Sementara tubuhnya nggak kuat gitu, akhirnya kolaps ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ingat kontrol tekanan darah, Bapak Ibu semua. Eh, kalau bisa lebih rendah lebih baik ya. Yang ideal itu adalah di bawah 100. Ideal, ini ideal ya tentunya. Di bawah 130 atau 120 mm air raksa.
Kalau ada diabetes, Bapak Ibu lebih rendah lagi di bawah 120 kalau bisa, ya. Tapi intinya pesan saya Bapak Ibu, jangan membiarkan hipertensi tanpa terkendali. Ya, ada yang tanya dok, haruskah? Jawabannya kalau misalkan tensi Bapak Ibu sudah di atas 150 lah rata-rata ya, itu baiknya minum obat di usia sekarang. Kalau nggak minum obat itu bisanya kalau usia lebih muda, di mana Bapak Ibu bisa benar-benar ideal gaya hidup sehatnya, olahraganya, pola makannya itu benar-benar ideal, berat badannya nggak gemuk, nah itu masih ada kemungkinan untuk lepas dari obat. Tapi kalau misalkan usia saat ini dan hipertensi, kemudian ada juga mungkin udah ada masalah sendi, misalkan nggak bisa olahraga rutin, pola makan juga susah diatur ya, ya kita butuh obat untuk membantu mengendalikan tekanan darah. Jadi obat jangan dianggap sebagai beban ya Bapak Ibu, tapi dianggaplah sebagai fasilitas ya dari produk dari ilmu begitu di zaman sekarang yang memudahkan kita dan membantu tubuh kita untuk tetap sehat dan kuat. Itu fungsi dari obat. Dan obat-obat zaman sekarang sudah bagus-bagus ya dibandingkan mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini juga penting ya kontrol berat badan ya sebisa mungkin ya, sebisa mungkin. Ya, mungkin kalau misalnya olahraga kita susah untuk mengendalikan berat badan dari olahraga, minimal dari makan deh. Nah, mungkin Bapak Ibu ya saya rasa sih sudah ya, seperti rutin melakukan puasa sunnah mungkin. Kemudian makan ya, itu sudah mulai dikurangi makan makanan yang tinggi kalori Bapak Ibu, yang lebih fokus kepada protein nanti yang akan saya jelaskan. Tapi intinya kalau bisa berat badan jangan makin bertambah ya, jangan bertambah dan lebih hati-hati lagi. Karena kalau seiring bertambahnya berat badan Bapak Ibu, risiko penyakit sendi dan tulang akan meningkat ya, sakit lutut, sendi, karena eh, berat yang dipikul oleh tubuh itu makin tinggi gitu loh. Kemudian Bapak Ibu itu kontrol diabetes ya. Bapak Ibu juga jangan lupa nih yang mulai ada penyakit diabetes itu jangan dibiarin ya. Ada namanya HbA1c laboratorium itu kalau bisa di bawah 7. Mungkin ada Bapak Ibu tahu gula darah puasa, gula darah 2 jam sebelum setelah makan ya. Itu juga baik dicek. Tapi ada yang satu yang parameter yang lebih akurat lagi untuk menilai kadar gula darah kita 3 bulan ya, namanya HbA1c. Itu di laboratorium ada, di rumah sakit ada, cek dan targetnya dari bawah 7 ya. Dan kalau memang seandainya bisa tanpa obat dikendalikan boleh tanpa obat. Tapi kalau misalnya kebanyakan yang di usia sekarang itu butuh obat ya, fasilitas obat untuk mengendalikan gula darah. Dan gula darah ya Bapak Ibu merupakan salah satu penyakit yang sangat-sangat dekat dengan jantung ya. Jangan lupa diabetes itu erat sekali hubungannya dengan penyakit jantung. Sehingga pasien-pasien diabetes baiknya, apalagi di usia lansia itu kontrol rutin sekali setahun ke dokter jantung untuk medical check up rutin ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, ini juga nih orang Minang, orang awak suka sekali ya. Saya juga suka tunjang ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, tapi ya dia cukup tinggi kolesterol, lemak ya, dia meningkatkan kadar kolesterol jahat kita. Ya kalau yang hobi betul kalau bisa sesekali aja ya Bapak Ibu, udah jangan sebagai habit atau kebiasaan. Durian juga termasuk di antara buah-buah yang dengan catatan sih kalau saya ya. Kalau misalnya Bapak yakin kalau diabetes baiknya jangan makan durian Bapak Ibu. Kalau hipertensi nggak terkontrol jangan makan durian karena cukup berat bagi tubuh. Karena kalau durian ini Bapak Ibu jarang bukan buah yang sama dengan buah pepaya, buah apa ya, buah jeruk itu nggak sama karena kalau kita makan durian rata-rata bukan buat gizinya yang kita cari tapi kesenangan ya. Pesta durian kadang ada satu orang yang bisa ngabisin berapa biji butir durian gitu akhirnya berlebihan mengkonsumsinya setelahnya tensinya naik gulanya naik dan terjadi stroke ya banyak ya Bapak Ibu ya bapak-bapak kita yang habis pesta durian bersama keluarganya besok paginya stroke banyak kejadian seperti itu ya karena berlebihan dalam konsumsi durian mencetuskan penyakit jantung dan otak. Jadi yang perlu dicek adalah Bapak Ibu namanya LDL. Kalau Bapak Ibu cek darah kolesterol itu nggak sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek yang di jari itu namanya total kolesterol. Itu terus terang nggak terlalu kepakai sebenarnya Bapak Ibu. Karena total kolesterol itu gabungan dari hasil nilai dari LDL, HDL, dan trigliserida ya. Sementara bagi target dari terapi jantung sendiri namanya LDL. Tanda kutip namanya kolesterol jahat. Walaupun sebenarnya dia nggak jahat, dia baik.
Tapi ketika dia berlebihan, dia sifatnya jahat. Dia menumpuk lemak atau kolesterol di dinding-dinding pembuluh darah kita. Jadi kalau bisa cek kolesterol, yang dicek itu LDL-nya dengan target itu kalau bisa di bawah 100. Ya, kalau bisa. Nah, karena Bapak Ibu, ini penting ya menjaga waktu tidur, Bapak Ibu semua, ya. Ini mungkin banyak di antara Bapak Ibu udah mulai di usia sekarang mulai ada gangguan tidur biasanya ya, merasa tidurnya susah gitu, atau tidur sebentar udah bangunnya cepat. Nah, diusahakan Bapak Ibu, diusahakan tidur lebih awal ya, hindari begadang Bapak Ibu. Teorinya ya, teorinya itu 6 sampai 8 jam per hari, ini teori. Tapi pada kenyataannya di usia lansia nggak seperti ini. Kadang di beberapa pasien ya, tidur 4 jam, 5 jam itu cukup gitu loh. Habisnya dia segar aja, itu nggak ada masalah. Tapi satu hal yang penting untuk Bapak Ibu ketahui, itu bukan hanya jam, tapi mulai tidurnya kapan. Nah, ini yang paling penting. Nah, seperti sunnah Nabi SAW ya, Nabi SAW itu tidurnya itu, Bapak Ibu semua, nggak jarang begadang, kecuali kalau seandainya penting sekali untuk pembahasan, untuk dengan istri-istrinya, dengan sahabat-sahabatnya, jika ada yang dibahas, beliau akan bangun setelah Isya. Tapi kalau nggak penting-penting betul, beliau akan segera istirahat dan kemudian bangun di waktu tahajud ya. Itu contoh yang perlu kita tiru dari Nabi SAW ya. Karena ada penelitiannya Bapak Ibu, tidur lebih awal itu lebih sehat. Ini bukan hanya jam. Ada orang yang tidurnya jam 12 malam, dibangunnya jam 6 pagi. Itu kan 6 jam juga ya, 6 jam juga. Ada orang yang bangun tidurnya jam 9 malam, dia bangunnya jam jam 3 pagi. Kan 6 jam juga tuh. Tapi ternyata orang yang tidur lebih awal itu lebih sehat Bapak Ibu. Ini ada penjelasan ilmiahnya. Karena orang yang kedua ini tidur di waktu yang memang diciptakan Tuhan buat tidur. Jadi tubuh kita itu ada namanya irama sirkadian, di mana di jam-jam tertentu kita nggak akan ngantuk tuh pengen tidur. Nah itu namanya irama sirkadian ya. Kita ikutin. Nah mungkin pernah ya Bapak Ibu ada ngantuk nih, aduh udah ngantuk ya, gitu, udah berat matanya. Tapi dipaksa juga bangun, mungkin scroll-scroll media sosial, WhatsApp dan ikutin berita-berita apa gitu ya. Tiba-tiba ngantuk hilang gitu. Ngantuknya hilang, itu lewat tuh masanya tuh, Bu. Bapak Ibu. Masa ideal tidurnya lewat jadinya. Karena tidur yang awalnya disiapkan tidur sesuai dengan fisiologisnya, tiba-tiba berantakan oleh kebiasaan kita. Ini PR ya bagi kita semua, termasuk saya juga ya. Karena bekerja sebagai dokter jantung, kadang tengah malam kerjanya lagi fase mau tidur, kebangun ke rumah sakit. Ya, tapi gimana pun itu pekerjaannya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada kesibukan, ya sebaiknya tidur lebih awal, lebih baik. Dan tidur pun Bapak Ibu itu tips yang umum di kalangan orang-orang luar negeri gitu ya, yang mereka ingin katanya ingin hidup 100 tahun. Mereka suka ngomong ya, Aku ingin hidup 100 tahun gitu. Nggak pingin cepat-cepat wafat." Dan mereka sangat-sangat ketat dengan waktu tidurnya, waktu istirahatnya gitu. Tapi memang betul, tidur yang berkualitas, tidur yang terjaga salah satu resep untuk tanda kutip ya, ini bukan tentu kita takdir, tapi kalau bahasa dari kedokteran itu untuk umur yang lebih panjang gitu. Tapi kan panjangnya umur kan tergantung Allah Subhanahu wa taala juga ya pada akhirnya. Tapi ini hanya bagian dari ikhtiar kita. Dan itu yang selanjutnya Bapak Ibu ini penting ya untuk Bapak Ibu semua, stop merokok ya. Nah, ini penting banget ya. Semoga di ASN ini nggak ada bapak-bapak ya, terutama yang masih merokok di usia saat ini. Karena Bapak Ibu, eh, poin penting dari jantung itu adalah dia mendapatkan bahan bakar yang sehat. Jantung itu bisa bergerak, bisa memumpahkan darah, dia butuh bahan bakar dan sumber energi, seperti halnya mesin mobil. Kalau mesin mobil ada bahan bakarnya yang bertingkat-tingkat jenisnya dan kualitasnya. Kalau anggaplah yang kalau produknya Pertamina yang turbo ya, Pertamax turbo itu kan yang teorinya paling bagus ya, RON-nya paling tinggi itu Bu. Kalau itu kita pakai rutin, teorinya sih mesin lebih awet gitu lah, teorinya. Kalau jantung gimana nih biar biar awet? Perlu kita beli nggak bahan bakar yang terbaik seperti Pertamax Turbo? Jawabannya nggak. Nah, nggak. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya gratis. Pertamax turbonya jantung itu udara bersih, Bapak Ibu. Nggak perlu beli ya. Nggak perlu beli. Cukup dinikmati aja udara sekitar kita yang sehat, yang bersih. Itu namanya bahan bakar yang terbaik. Kalau lebih bagus lagi, Bapak Ibu, kalau ada waktu luang bersama keluarga, jalan-jalan ke area pegunungan, bukit gitu ya.
yang banyak hutannya, atau di pinggir pantai yang masih jauh dari polusi, itu adalah tempat-tempat dengan kualitas udara yang terbaik ya. Nah, di sana dihirup udara dalam-dalam ya, sehingga kita mendapatkan udara-udara segar. Nah, itu baik sekali buat jantung. Dan ingat deh Bapak Ibu, saya juga banyak nih pasien-pasien yang terjebak dengan rokok herbal. Nah, ini juga hati-hati. Banyak sekali saat ini ya, industri lagi nih, industri jualannya. Mereka mengatakan untuk kesehatan namanya rokok herbal. Ada orang yang nggak merokok karena jualannya itu rokok kesehatan, bahkan kan dijual oleh katanya Ustadz ya. Tapi itu juga tidak menyalahkan keustatannya, tapi yang dijualnya yang salah ya, rokok. Rokok herbal apapun Bu, itu bukan obat ya. Karena saluran nafas kita itu diciptakan Allah hanya untuk udara, bukan untuk produk pembakaran. Walaupun isinya herbal bukan tembakau, ya. Tapi ketika dibakar, herbal itu bukan dibakar, tapi ditelan. Herbal itu untuk konsumsi lambung, pencernaan. Tapi ketika dia dibakar, ya, itu akan menjadi namanya produknya radikal bebas. Ada zat-zat pembakaran yang masuk ke dalam saluran nafas, ke pembuluh darah, nantinya akan bikin penyakit. Jadi pastikan Bapak Ibu, di usia saat ini sudah tidak ada lagi terkena asap rokok aktif ataupun pasif, baik dari rokok konvensional, tembakau, elektrik, ataupun herbal. Ya, cukup udara bersih aja, nggak perlu bayar Bapak Ibu buat sehat. Kenapa harus stop merokok? Ini tambahan aja, ini udah jelas ya. Pasien-pasien saya itu 80-90% yang usia muda, tapi ya itu perokok ya, Bapak Ibu, serangan jantung. Karena dia bikin peradangan di pembuluh darah, lama-lama menyempit ya. Akhirnya timbul serangan jantung dan stroke nih resikonya. Dan hubungan antara merokok dengan penyakit jantung dan kanker pun sangat-sangat tinggi. Nah, manfaat berhenti merokok itu sangat banyak, Bapak Ibu ya. Tapi intinya sebutuh waktu, kalau teorinya 10 tahun ya, ketika seseorang berhenti merokok maka dia terbebas secara total dari risiko dari penyakit akibat rokok. Tapi dalam 2 sampai 6 minggu saja berhenti itu sudah membuat saluran pernafasan akan lebih baik ya. Berhentinya cara berhenti bagaimana? Kalau masih ada nih bapak-bapak yang merokok, yang paling baik itu ada dua cara, tapi yang paling banyak berhasil yang pertama, yaitu langsung berhenti seketika ya. Jadi ketika sehari ini merokok, besok langsung berhenti gitu loh. Langsung tahan 3 minggu, ya pasti akan merasakan uring-uringan, bengong, lemes, karena itu adalah efek dari putus nikotin dari rokok, Bapak Ibu semua. Tapi ketika berhasil melewati dan minggu keempat dicapai, biasanya otaknya kembali normal ya. Atau cara kedua bisa dengan penundaan, maksudnya misalkan besok pagi, biasanya jam 9 pagi udah mulai merokok, atau jam 8 pagi udah merokok, tunda ke jam 9. Besoknya tunda ke jam 10 dan seterusnya, diperpanjang gitu loh fase antara merokok satu dengan yang lain selanjutnya, dan lama-lama dihentikan. Ya, semoga ya Bapak Ibu tidak ada yang merokok di sini. Nah, juga pesan, pesan penting nih untuk Bapak Ibu semua, khususnya Bapak-bapak, kalau ada yang di usia senior ya, Bapak-bapak semua udah 65 tahun ke atas tapi masih merokok, ini saya minta mohon banget ya untuk Bapak-bapak, eh, banyak sekali ya anak-anak yang lebih muda itu menjadikan Bapak-bapak yang senior sebagai alasan mereka untuk tetap merokok. Ini susah ya kami mengedukasinya ya Bapak Ibu sebagai dokter jantung. Kadang ada yang bilang, "Dok, itu saya lihat kakek saya umurnya sudah 70 masih merokok. Tapi sehat-sehat aja tuh dok kelihatannya gitu loh. Saya akan merokok terus karena saya lihat kakek saya juga sehat." Nah, ini juga pola pola-pola gini banyak banget di masyarakat. Jadi ketika kita di usia lanjut dan merokok atau melakukan hal-hal yang tidak sehat, itu menjadi contoh gitu loh bagi generasi muda. Ini kan bahaya ya. Kita berharap amal jariah malah menjadi ilmu yang nggak bermanfaat, jadi dosa jariah jadinya karena mencontohkan hal yang nggak baik bagi generasi muda. Karena kenyataannya Bapak Ibu tidak semuanya seperti itu. Banyaknya yang merokok ketika usia lanjut itu banyak karena penyakit ya, bukan yang sehat yang banyak gitu. Jadi, tapi itu jadikan alasan bagi generasi muda untuk tetap merokok. Yang terakhir Bapak Ibu, ini pentingnya medical check up ya. Ini penting banget di usia-usia senior ya. Seperti kendaraan lah Bapak Ibu. Kendaraan itu Bapak Ibu, semakin lama pemakaian ya, usia mobilnya makin lama, maka waktu servisnya pun akan semakin sering. Itu kita sepakat ya, karena kan makin penggunaan udah lama, jadi servis pun harus makin ketat gitu loh, ya. Nah, siapa saja yang harus medical check up rutin? Nah, ini setiap orang di atas 35 tahun, apalagi kalau di atas 60 tahun itu udah harus ya, setidaknya 1 tahun sekali Bapak Ibu.
atau disegerakan jika ada keluhan. Nah, ini penting ya Bapak Ibu semua. Ada nggak ada keluhan, 1 tahun sekali check up deh. Ya, check up. Apalagi kalau ada keluhan itu udah harus segera, nggak perlu tunggu 1 tahun, segera ketemu. Karena prinsip dari penyakit, semakin cepat diketahui, semakin cepat ditindak, maka akan semakin, insya Allah semakin mudah untuk penanganannya. Begitu juga dengan sebaliknya. Apa saja keluhan yang memerlukan medical check up, Bapak Ibu? Yang pertama itu nyeri dada, ingat ya, walaupun tidak semua nyeri dada itu karena jantung. Tapi kalau ada keluhan sakit-sakit dada itu check up aja deh ya, biar aman, apalagi di usia lansia. Apalagi kalau munculnya itu di dada bagian kiri atau tengah, muncul saat beraktivitas dan berkurang dengan istirahat. Nah, ini kan gejala khas jantung ya. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan memastikan ini jantung, karena nyeri dada juga banyak penyebabnya, lambung, otot, saraf banyak tuh. Nah, taunya dari mana nih? Dari mana penyebab nyeri dadanya? Ya check up. Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan ini bukan dari jantung. Karena satu penyakit yang dihindari di usia-usia saat ini adalah serangan jantung ya. Serangan jantung itu kan meningkat risikonya dengan bertambahnya usia. Dan kalau bisa kita hindari dengan medical check-up rutin. Yang kedua, keluhan sesak nafas, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah berdebar-debar. Nah, di bidang jantung, kalau ada tiga keluhan ini, baiknya Bapak Ibu kontrol ke dokter jantung segera. Ya, kalau ada keluhan bisa pakai BPJS ya, Bapak Ibu. Bisa ya, tips aja untuk memudahkan. Kalau BPJS memang nggak bisa medical check up. Artinya kalau Bapak Ibu sehat nih nggak ada keluhan, nggak bisa pakai BPJS karena sifatnya medical check up, pemeriksaan rutin saja. Paling di pemerintah sudah menyiapkan medical check up gratis di puskesmas sudah mulai ada ya saat ini. Tapi memang nggak lengkap sih sayangnya ya. Tapi kalau Pak Ibu ada keluhan nih seperti tiga ini, tinggal disampaikan ke vaskes satunya Pak bisa pakai BPJS Kesehatan untuk ke rumah sakit dan itu tercover semua. Dari EKG, treadmill, USG jantung, enak deh kalau pakai BPJS ya. Kalau umum, aduh, susah ya, mahal pemeriksaannya dan dokter pun pusing, Bu. Bapak Ibu semua. Kalau pasien jantung nih datang ke dokter jantung tapi dia umum biaya pribadi gitu. Dokter pun mikir ya, karena pemeriksaannya mahal-mahal gitu. Nih pasien bayar berapa ke rumah sakit ya. Tapi kalau nggak ada masalah dengan pembiayaan silakan aja. Tapi kalau ada BPJS, pakai BPJS-nya agar memudahkan pemeriksaan dan tindakan lanjutan nantinya. Nah, apa saja sih pemeriksaan yang penting dilakukan pada saat medical check up, Bapak Ibu? Ada beberapa ya. Yang pertama, tekanan darah tentunya. Kalau di bidang jantung ya, tekanan darah. Kemudian rekam jantung atau EKG. Kemudian yang ketiga, USG jantung. Yang keempat, treadmill test namanya. Cek laboratorium. Yang keempat. Dan yang terakhir, kalau dibutuhkan namanya CT scan jantung. Ini hanya atas indikasi medis kalau seandainya memang ditemukan atau dicurigai adanya penyempitan. Nah, dengan pemeriksaan ini dokter jantung saya sebagai dokter jantung, Bapak Ibu bisa menilai dengan objektif kondisi jantungnya. Oh, Bapak, Ibu, ini setelah dilakukan pemeriksaan, jantungnya sehat nih, gitu ya. Bapak Ibu tinggal jaga aja ini A, B, C, udah, gitu. Atau sebaliknya, oh Bapak Ibu dari ke jantung kayaknya ada pembengkakan nih Bu, sedikit pembengkakan. Ini bisa karena hipertensi ya. Jadi obat yang cocok buat jantungnya adalah A, B, C karena ada pembengkakan gitu. Atau ada juga dok, Pak, ini kayaknya sih mulai ada penyempitan nih dari bus ke jantung, dari EKG, dari treadmill, kayaknya kita curiga ada penyempitan pembuluh jantung. Untuk lebih jauhnya kita lakukan CT scan jantung ya untuk menilai. Nah, ternyata keluar nih CT scan jantung benar ada penyempitan. Dinilai nih penyempitannya Bapak Ibu. Oh, dari penyempitannya Pak ternyata masih ringan nih di bawah 70%, ya udah obat aja. Kalau di CT scan jantungnya berat nih ditemukan penyempitan berat begitu. Kita lanjut ke namanya kateterisasi jantung ya. Kateterisasi jantung yang seperti ini, cath lab ini keahlian dari saya. Digambar tuh pembuluh darahnya Bapak Ibu secara detail. Nah, kalau bisa kan ketemu penyempitannya di atas 70% pasang ring, dilancarkan lagi, ya. Jangan dibiarkan, karena kalau misalnya penyempitannya berat dan dibiarkan, itu yang berpotensi bikin serangan jantung di kemudian hari. Jadi semua medical check up yang kita lakukan itu bermuara adalah untuk mencegah serangan jantung di kemudian hari. Karena serangan jantung itu yang fatal ya Bapak Ibu, yang bisa bikin kematian mendadak, atau kalaupun sehat kadang mengganggu produktivitas, mengganggu kegiatan karena setelahnya biasanya ada keluhan sesak nafas dan lain sebagainya. Kita cegah itu dengan medical check up secara dini. Dan itu semua di cover BPJS ya. Ini ya EKG di atas treadmill, ini USG jantung namanya dan juga CT scan jantung. Ini semua fasilitas yang kita butuhkan dan bagian dari nikmat ilmu ya di zaman sekarang yang
yang enak lah ya. Kalau dulu mah dulu nggak ada Bapak Ibu ya, CT scan nggak ada, USG jantung echo juga hanya di rumah sakit tertentu saja. Sekarang rata-rata hampir semua rumah sakit punya, karena otot jantungnya sudah semakin ramai ya, dan juga ada support dari pemerintah tentunya. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu untuk materi kita. Silakan saya kembalikan kepada moderator untuk sesi selanjutnya. Oh, oke. Terima kasih Pak Dr. Bobby atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, eh, dari keterangan dari Pak Dr. Bobby tadi, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi untuk menjaga kesehatan jantung ini. Pertama, tentu eh, ada kontrol ke dokter, menjaga eh, pola makan, berolahraga. Oh ya Pak Dr. Bobby, kami di Al Hasani itu sudah kenal dengan IG Opa Dokter, Pak Dokter Wi. Jadi di situ sudah dianjurkan juga kalau ingin sehat jalan, kalau ingin sehat begini, semuanya sudah mengikutinya. Tapi Alhamdulillah. sebagian besar